Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Silaban. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji one way ANOVA. Langsung saja, contoh soal one way ANOVA. Di sini saya menggunakan software yaitu SPSS. Tapi sebelumnya kita harus tahu tuh syarat-syarat one way ANOVA itu apa. Di sini ada 4 syaratnya. Yang pertama itu sampel berasal dari kelompok independen. Artinya itu kelompok satu dengan kelompok lain tidak ada hubungannya. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik, data kategorik. Jadi nanti variabel faktornya tidak berbentuk angka. Yang ketiga, data berdistribusi normal. Bagaimana tuh kita menentukan data itu berdistribusi normal? Nanti itu nilai signya itu harus lebih dari 0,05. Yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Harus sama gitu ya. Jadi menentukan itu nilai sig lebih dari 0,05. Nanti yang ketiga dan keempat kita akan menemukannya di contoh soal. Langsung saja kita ke contoh soal. Catat amal Ramadan per 10 hari, lalu uji apakah ada pengaruh keutamaan 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir terhadap amalan ibadah. Amalannya itu tadarus Al-Quran. Nanti itu datanya dalam bentuk jumlah ayat. Jadi kita bisa bikin hipotesisnya itu seperti ini. H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata dalam amalan di 10 hari pertama, tengah, dan akhir. H1 terdapat perbedaan rata-rata dalam amalan di 10 hari pertama, tengah, dan akhir. H0 diterima dengan syarat nilai sig lebih dari 0,05. H0 ditolak jika nilai sig kurang dari 0,05. Ada data semacam ini. Contohnya tuh amalan tadarus si A. 10 hari pertama 100 sampai itu 210. 10 kedua 215 sampai 157 tuh. 10 hari terakhir dari 197 sampai dengan 300. Selanjutnya kita ke Excel. Kalau saya mengolah datanya itu dari Excel terlebih dahulu supaya gampang. Karena kita nanti itu menggunakan uji one way ANOVA, kita harus pandai mengubah data seperti ini. Minggu ke-1 ada 10, minggu kedua ada 10, minggu ketiga ada 10. Kalau sudah paham mengelola data di Excel, langsung saja kita ke software SPSS-nya. Nah, seperti ini tampilan pertama SPSS. Langsung saja kita ke variabel view. Di sini ada name, type, weight, decimal, label, value, matching, column, dan seterusnya. Langsung saja kita delegrasikan name-nya itu X. X ini adalah variabel faktornya. Dia itu yang non metrik ya. Baru tipnya kita pilih numerik, widthnya kita bikin aja 0, desimalnya 0, labelnya kita bikin aja minggu ke. Baru teman-teman value-nya kita ganti tuh. Tadi kan kita di Excel sudah bikin tuh, misalnya value 1 labelnya itu 10 hari pertama di ADD, baru yang kedua labelnya 10 hari kedua di ADD, dan yang ketiga labelnya 10 hari ketiga di ADD baru di OK. Yang lainnya kita biarkan saja tuh. Baru yang kedua ada tuh Y. Perbedaannya itu di labelnya kita beri ayat, yang lainnya kita kosongkan juga. Kalau sudah seperti ini, udah kita biarkan saya dulu. Langsung saja kita ke data view. Di sini kita lihat di situ ada data X dan data Y. Langsung saja kita kopas tuh yang tadi kita bikin data di Excel, kita kopas langsung ke SPSS supaya cepat.
Nah, ini teman-teman, kita copy aja langsung. Jika seperti Jika sudah seperti ini, kita uji dulu tuh data ini berdistribusi normal atau tidak. Berarti kita ke analyze, baru ke descriptive statistik, lalu ke explore. Di sini tuh ada dependent list dan factor list. Kita itu kan tadi tahu kan tuh yang faktor itu kan minggu ke, baru kita masukkan aja ke factor list itu minggu ke, lalu dependent listnya kita bikin ayat. Setelah itu kita ke plot, lalu kita ke normality plot white lies, continue, baru klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat nih, seperti ini. Kita langsung ke test of normality, karena kita kan mau menentukan tuh data itu tadi berdistribusi normal atau tidak. Tadi kan tuh di awal sudah ada syaratnya. Kalau data itu berdistribusi normal, nilai signya harus lebih dari 0,005. Nah, di sini kita lihat tuh ada Kolmogorov-Smirnov sama Shapiro-Wilk. Jadi kedua itu apa sih bedanya sebenarnya? Jadi perbedaannya itu adalah kalau dia datanya 50 atau kurang dari 50, kita itu di Shapiro-Wilk. Tapi kalau datanya lebih dari 50, kita ke Kolmogorov-Smirnov. Karena datanya di sini 10, kita ke Shapiro-Wilk. Nah, nih kita bisa melihat nih nilai signya nih ada 0,449 ini. Nah, ini. Nah, di sini kan kita tahu tuh nilai signya itu lebih dari 0,05. Berarti bisa dikatakan atau disimpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Oke, kita lanjut lagi ke SPSS. Nah, setelah kita uji tadi tuh data ini berdistribusi normal, selanjutnya langsung kita ke syarat berikutnya tuh. Syarat berikutnya itu kan tadi syarat itu harus homogen atau harus sama itu ya. Gimana caranya itu? Kita ke analyze, baru compare means, baru ke one way ANOVA. Nah, untuk minggu ke kita ke faktor, dependent listnya kita ke ayat. Nah, kemudian kita ke option teman-teman ya. Setelah itu ke homogeneity of variant test. Kita continue, lalu kita oke kan. Nah, muncul seperti ini. Langsung kita lihat tuh yang di sini. Test of homogeneity of variance. Nah, di sini kan nilai signya itu 0,441, berarti lebih dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa datanya ini homogen ya. Jadi kan data ini sudah memenuhi syarat tuh tadi, yaitu datanya berdistribusi normal, baru datanya itu homogeneity atau sama. Berarti kita bisa menguji ANOVA-nya ini. Kita langsung aja ini. Kita itu harus atau kita fokus saja ke nilai signya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kan nilai signya itu 0,033. Berarti nilai signya itu kurang ini, kurang dari 0,05. Berarti H0-nya ditolak ya. Berarti kalau H0-nya ditolak, berarti H1-nya diterima. Apa tadi ya? Kita tengok lagi ya. Ini dia H1, terdapat perbedaan rata-rata dalam amalan di 10 hari pertama, kedua, dan terakhir. Kalau apa kita uji lanjut aja ya, biar kita tahu tuh perbedaan rata-rata di amalan 10 hari pertama dan tengah dan akhir. Di sini kita ke SPSS, ke data yang tadi lagi. Di sini sama seperti tadi, ke analysis, comparison, sama pilih
one way ANOVA. Kemudian kita ke post teman. Di sini kita lihat tuh, kan di sini ada tuh dua kategori, ya kan? Karena kita itu variannya sama, kita fokus yang di sini aja nih, teman-teman. Karena data kita kurang dari 30, kita pilih Benferroni. Tapi nanti kalau misalnya lebih dari 30, kita bisa menggunakan 2K. Kita continue, kemudian kita klik OK. Kita fokus teman ke sini nih, ke multiply covariance. Nah, ini kan cara bacanya teman-teman. Jadi cara bacanya itu sebegini. Kita fokus nih ke nilai signifikannya nih. Jika nilainya itu kurang dari 0,05, maka terdapat tuh dia perbedaan rata-rata. Tapi juga bisa kita lihat tuh di sini di mean difference ini. Kita lihat tuh yang ada bintangnya nih ya. Nih yang ada bintangnya. Nih yang ada kan ini sama ini tuh. Jadi 10 hari pertama tuh terdapat tuh perbedaan rata-rata kepada 10 hari ketiga. Tetapi 10 hari kedua itu tidak ada pengaruhnya ke 10 hari pertama. Tapi di 10 ketiga dan 10 pertama itu ada. Nah, jadi dapat kita simpulkan teman-teman. Nah, kita lanjut ke soalnya dulu ya. Berarti dapat kita simpulkan pengaruh keutamaan pada 10 hari pertama pada 10 hari terakhir. Tapi kalau 10 hari kedua ke terakhir itu tidak ada. Cukup sekian uji one way ANOVA kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.